Selamat datang. Hari ini di meja kita ada setumpuk catatan dari buku yang menarik banget. The Resilience Mindset, karya Terry Healy. Iya, Kita nggak akan bedah semua babnya, tapi kita mau fokus ke satu bagian yang menurut penulisnya itu fondasi dari segalanya. fase pertama ya. Betul, fase pertama, refleksi. Misi kita hari ini sederhana aja. Kita mau bongkar apa sebetulnya refleksi menurut buku ini dan gimana caranya mengubah ini dari konsep yang abstrak jadi alat praktis sehari-hari. Ini kami siapkan khusus buat Anda yang mungkin lagi ngerasa kewalahan, buntu, atau sekedar ingin lebih kenal diri sendiri di tengah semua keriuhan ini. Benar sekali. Kerangka yang ditawarkan Healy ini kan namanya REBAR. Ribar. Iya, singkatan dari Reflect, Build, Act, Renew. Atau kalau kita, ya refleksi, bangun, bertindak, dan perbarui. Nah, kita akan dalami refleksi ini, karena ini langkah pertama yang sayangnya sering banget dilewati. Oh ya, kenapa gitu? Orang biasanya ingin langsung bertindak, langsung lompat ke solusi. Tapi Healy bilang, refleksi ini bukan sekedar melamun. Ini adalah tindakan sadar untuk berhenti sejenak sebelum kita gegabah. Oke. Tanpa fondasi ini, 3 langkah berikutnya itu cuma akan jadi, ya, gerakan panik tanpa arah aja. Oke, mari kita bongkar ini. Saya penasaran, apa bedanya refleksi versi Healy ini dengan sekedar, ya tahu kan, bengong sore-sore, mikirin nasib? Iya, iya. Kedengerannya pasif banget kan? Padahal kita dituntut untuk terus bergerak. Nah, itu dia pertanyaan kuncinya. Healy menggambarkan refleksi ini justru sebagai sebuah tindakan aktif. Aktif ya, bukan pasif? Betul. Aktif untuk menciptakan ruang hening yang disengaja. Ini bukan pasif, ini justru sebuah aksi perlawanan. Perlawanan terhadap apa? Coba pikirkan. Dunia modern ini kan isinya cuma rangsangan tanpa henti. Notifikasi ponsel, email, berita, media sosial. Iya, benar. Buku ini bilang, refleksi adalah momen kita secara sadar melepaskan diri dari belenggu itu semua. Ini kayak kita menekan tombol "You are here" di Google Maps untuk hidup kita. Kita nggak bisa nentuin tujuan kalau kita nggak tahu posisi kita sekarang di mana. Oh, oke. Jadi ini bukan bengong, tapi orientasi medan. Orientasi medan, saya suka istilah itu. Jadi ini semacam reality check yang kita lakukan untuk diri sendiri ya. Tepat. Melepaskan diri dari keriuhan luar untuk mendengar suara dari dalam. Tapi ini kan lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Gimana caranya membuat ini jadi sesuatu yang nyata? Healy menawarkan sesuatu yang sangat praktis dan mungkin kedengarannya sedikit korporat, tapi efektif banget. Dia menyebutnya rapat 15 menit dengan diri sendiri. Setiap hari. Setiap hari. Dan kalimat dia di buku ini tegas banget. Anda tidak bisa tidak meluangkan waktu untuk ini. Dia mengajak kita memandang diri kita sebagai CEO dari perusahaan hidup Anda. Wah. Rapat 15 menit ini adalah rapat paling penting dalam agenda harian seorang CEO. Metafora CEO ini menarik, tapi jujur, kedengarannya bisa jadi bumerang. Apa ini nggak malah bikin kita jadi makin kritis sama diri sendiri? Kayak hidup ini adalah laporan kinerja yang harus sempurna tiap hari gitu? Nah, Apa agenda rapatnya? justru sebaliknya. Metafora CEO ini bukan soal menilai kinerja, tapi soal mengambil alih kemudi. Oh, oke. Karyawan kan nunggu perintah, tapi CEO itu proaktif mencari solusi dan arah. Rapat ini momen Anda berhenti jadi karyawan dalam hidup Anda dan mulai ngambil alih sebagai CEO. Masuk akal. Agendanya sendiri, menurut buku ini, dibagi jadi 3 bagian utama, dan semuanya dirancang untuk membangun kesadaran, bukan penghakiman. Oke, apa aja tuh 3 bagiannya? Pertama, ada tinjauan harian. Pertanyaannya sederhana tapi dalam. Bukan apa target yang tercapai, tapi apa yang Anda pelajari hari ini. Beda ya fokusnya. Beda banget. Ini melatih otak kita untuk mencari pertumbuhan, bukan cuma kesalahan. Lalu, apa yang ada inspirasi yang muncul? Apa pencapaian kecil Anda hari ini? Oke. Ada juga soal momen negatif. Tapi pertanyaannya, mengapa itu terjadi? Dan apa yang sedang jadi pergumulan Anda? Tujuannya untuk mengenali pola, bukan nyalahin diri. Oke, jadi fokusnya lebih ke pembelajaran dan pengenalan pola. Lalu, selain tinjauan umum, ada lagi? Ada. Bagian kedua itu tinjauan pekerjaan. Tapi sekali lagi bukan soal KPI. Pertanyaannya lebih ke makna. Gimana tuh? Misalnya, apakah Anda merasa memberikan dampak di tempat kerja hari ini?
Ini untuk jaga kita tetap terhubung dengan tujuan kita, bukan cuma daftar tugas. Oh, itu penting banget. Penting. Lalu, apakah ada ide yang perlu ditindaklanjuti? Ini soal menangkap percikan kreativitas yang mungkin lewat aja gitu aja. Dan yang ketiga, ini yang paling saya penasaran, buku ini menyebutnya tinjauan pengaruh luar. Maksudnya apa itu? Nah, ini bagian yang sering kita lupakan. Pertanyaannya kayak, apakah Anda terinspirasi oleh seseorang hari ini? Ini melatih kita untuk melihat kebaikan dan pelajaran di sekitar kita. Iya, iya. Atau, adakah interaksi yang bisa Anda tangani dengan cara berbeda? Ini soal belajar dari kesalahan sosial kita. Dan yang paling berat, sekaligus paling penting, Apa itu? apakah seseorang menyakiti Anda, dan bisakah Anda memaafkannya untuk melanjutkan hidup? Tunggu, memaafkan. Ini kan proses yang rumit dan panjang. Kenapa dimasukkan ke dalam rapat harian 15 menit? Rasanya kok terlalu, menyederhanakan masalah. Ini poin yang sangat bagus. Dan Healy melihatnya bukan sebagai upacara besar pengampunan. Terus? Lebih sebagai, gimana ya, kebersihan mental harian. Kebersihan mental. Iya, bayangin aja kayak membuang sampah. Kalau kita nggak membuang sampah emosional, rasa sakit hati, dendam kecil, setiap hari, sampah itu bakal numpuk dan membusuk di dalam. Oke, masuk akal analoginya. Jadi ini bukan soal saya sudah sepenuhnya memaafkan dia, tapi lebih ke sebuah keputusan sadar tiap malam. Oke, rasa sakit dari kejadian tadi siang nggak akan saya bawa tidur dan nggak akan saya bawa ke hari esok. Jadi ini tindakan membebaskan diri sendiri secara aktif ya? Setiap hari. Tepat! Disinilah Healy bilang, kita harus bawa dua alat ke rapat ini. Rasa syukur untuk mencegah kita mengasihani diri. Oke. Dan pengampunan untuk melepaskan beban yang nggak perlu. Oke, masuk akal. Rapat 15 menit itu ibarat daily stand-up meeting untuk hidup kita, untuk check-in harian. Tapi apa yang terjadi kalau perusahaan hidup kita ini menghadapi krisis besar? Nah, Misalnya mau pindah kota, ganti karir, atau hubungan yang di ujung tanduk. Tentu butuh sesi strategi yang lebih dalam, kan? tepat sekali. Dan disitulah Healy memperkenalkan konsep tingkatan selanjutnya, refleksi mendalam. Refleksi mendalam? Ini bukan lagi rapat 15 menit sambil minum kopi. Ini sesi strategi yang terjadwal, mungkin 1 jam atau lebih. Di mana Anda benar-benar duduk dengan buku catatan dan pulpen, dan siap untuk jujur sejujur-jujurnya sama diri sendiri. Kapan kita harus melakukan ini? Biasanya dilakukan saat kita berada di persimpangan jalan besar. Sesi strategi, oke. Pasti pertanyaannya juga lebih menusuk daripada yang harian ya. Seperti apa contohnya? Jauh lebih menusuk. Healy memberikan serangkaian pertanyaan yang bisa kita kelompokkan biar lebih mudah dicerna. Kelompok pertama itu tentang sifat diri. Audit internal gitu ya? Persis. Pertanyaannya kayak, apakah Anda bersedia menunjukkan kerentanan? Apa saja rasa tidak aman Anda? Keraguan diri, penampilan, status. Apakah Anda cenderung terlalu percaya diri? Sulit berkompromi? Wah, Terlalu kompetitif? ini bukan untuk menghakimi, tapi untuk memetakan aset dan liabilitas karakter kita. Wah, ini kayak melakukan analisis SWOT, strengths, weaknesses, opportunities, threats buat diri sendiri ya. Bisa dibilang begitu. Tapi saya ngebayangin, ini bisa jadi momen yang berat dan bikin down. Kalau kita cuma fokus ke daftar kelemahan, bukannya malah jadi makin nggak percaya diri. Itu risiko yang valid. Dan disitulah letak poin terpenting dari refleksi mendalam ini. Tujuannya bukan untuk membuat daftar kelemahan untuk diratapi. Lalu apa tujuannya? Tujuannya, kata Healy, adalah untuk menciptakan sebuah buku panduan atau personal playbook untuk hidup Anda. Playbook. Iya. Dari semua data jujur tentang diri Anda itu, apa aturan mainnya? Apa strategi yang harus Anda pakai saat menghadapi situasi tertentu? Bisa kasih contoh. Misalnya jika dari audit diri Anda tahu bahwa Anda sulit berkompromi, maka playbook Anda mungkin akan berisi, saat negosiasi penting, sadari kecenderungan ini dan sengaja cari satu hal yang bisa kamu relakan. Aha, jadi ini bukan tentang menghakimi masa lalu, tapi membuat strategi untuk masa depan. Tepat. Mengubah daftar kelemahan jadi panduan yang konstruktif. Selain soal sifat diri, apalagi yang diaudit? Ada audit tentang sistem pendukung. Oke. Apakah Anda punya teman dan keluarga yang benar-benar mendukung? Seberapa mudah Anda percaya pada orang lain? Ini untuk memetakan siapa aja yang ada di tim Anda. Penting. Lalu, ada yang paling konkret. Tantangan saat ini. Healy menyarankan kita bikin daftar semua krisis dan tantangan yang kita hadapi, lalu prioritaskan.
Menghadapinya langsung ya, bukan lari. Betul. Terakhir, soal aspirasi. Apa satu keinginan terbesar Anda? Di mana Anda ingin berada dalam 1, 3, atau 5 tahun ke depan? Seberapa nyaman Anda dengan resiko? Lengkap sekali. Ini benar-benar seperti menggambar cetak biru sebelum membangun rumah ya. Iya, analogi yang bagus. Kita identifikasi fondasinya, lihat di mana ada retakan, dan bayangkan bangunan seperti apa yang mau kita buat. Tanpa proses ini, semua tindakan kita mungkin cuma reaksi impulsif aja. Persis. Dan itu menggarisbawahi kenapa refleksi adalah langkah pertama dalam kerangka rebar. Anda nggak bisa membangun di atas fondasi yang retak. Benar. Anda nggak bisa bertindak tanpa peta. Dan Anda nggak bisa memperbarui kalau Anda nggak tahu dari mana Anda memulai. Refleksi mendalam inilah proses menggambar cetak biru itu. Nah, ada satu poin lagi dari bab ini yang menurut saya cukup mengejutkan. Apa itu? Selama ini kan kita ngomongin refleksi sebagai kegiatan yang sangat personal, melihat ke dalam. Tapi Haley justru bilang refleksi tidak selalu merupakan kegiatan menyendiri. Ini agak kontradiktif nggak sih? Gimana caranya kita merebut kembali ruang internal kalau kita juga harus memperhatikan dunia luar? Ini bukan kontradiktif, tapi dua sisi dari koin yang sama. Gini cara kerjanya. Oke. Refleksi internal itu ibarat kita membersihkan dan mempertajam lensa kacamata kita. Nah, dengan lensa yang sudah jernih, kita jadi bisa melihat dunia luar. Termasuk masukan dari orang lain? Betul. Termasuk masukan, ide, atau bahkan kritik dari orang lain dengan lebih jelas dan objektif. Tanpa refleksi, semua masukan dari luar itu cuma terasa kayak kebisingan yang bikin pusing. Oke. Dengan refleksi, masukan itu menjadi data berharga. Jadi, refleksi membuat kita lebih reseptif, bukan lebih tertutup. Tepat. Buku ini menyebutnya sebagai merangkul anugerah yang orang lain berikan. Inspirasi bisa datang dari obrolan sambil lalu dengan barista, sebuah kalimat di artikel yang nggak sengaja Anda baca, Atau nasihat dari mentor. Betul. Haley bahkan memakai frasa yang kuat, tidak ada yang namanya kebetulan. Maksudnya, tidak ada yang namanya kebetulan itu apa? Bahwa semua hal terjadi karena alasan tertentu gitu. Kayak takdir. bukan dalam arti mistis, lebih ke psikologis. Maksudnya, saat pikiran kita sudah siap dan jernih karena proses refleksi, Oke. kita akan lebih mampu melihat koneksi dan relevansi dari hal-hal yang sebelumnya kita anggap acak. Contohnya, Obrolan yang tadinya dianggap angin lalu, tiba-tiba menjadi jawaban atas masalah yang sedang kita gumulkan. Refleksi membantu kita mengenali percikan-percikan itu. jadi kita lebih peka ya? Iya, peka. Ini memperkuat gagasan bahwa kita nggak bisa mengatasi kesulitan sendirian. Refleksi internal memberi kita kejelasan diri, tapi refleksi terhadap dunia luar memberi kita sumber daya dan perspektif baru. Jadi apa artinya semua ini bagi Anda? Dari pembahasan kita, jelas bahwa refleksi menurut Terry Haley adalah langkah pertama yang aktif dan nggak bisa ditawar. Betul. Ini adalah aktivitas detektif. Menyelidiki diri sendiri dan lingkungan sekitar untuk mendapatkan peta yang jelas. Bisa jadi kebiasaan praktis lewat rapat 15 menit, tapi bisa juga jadi sesi strategi mendalam saat kita butuh arah baru. Intinya, ini tentang mematikan suara bising dari luar agar kita bisa mendengar suara dari dalam, sekaligus mempertajam telinga kita untuk mendengar petunjuk dari dunia di sekitar kita. Dan ini membawa kita kembali ke gambaran besar kerangka rebar. Semua kejujuran, kejelasan, dan wawasan yang Anda dapatkan dari fase refleksi, inilah yang jadi bahan bakar. Bahan bakar ya? Iya, bahan bakar dan material untuk fase selanjutnya. Anda nggak bisa membangun strategi baru tanpa tahu apa yang perlu diperbaiki. Anda nggak bisa bertindak dengan percaya diri tanpa tahu ke arah mana harus melangkah. Dan nggak bisa memperbarui? Dan Anda nggak bisa memperbarui diri Anda tanpa punya tolok ukur dari mana Anda memulai. Tanpa refleksi, 3 langkah lainnya cuma akan jadi slogan kosong. Sebagai penutup, mari kami tinggalkan Anda dengan satu pemikiran untuk direnungkan. Buku ini menyarankan Anda untuk berpikir layaknya CEO dari hidup Anda sendiri. Pertanyaan untuk Anda adalah, jika malam ini Anda mengadakan rapat 15 menit itu dengan diri Anda sendiri, apa satu-satunya agenda paling mendesak yang benar-benar perlu Anda bahas?